Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat memasuki Minggu Triset Trinitatis dengan tema Membangun Keluarga Bahagia. Dan hingga pada saat ini kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah kita ini. Untuk memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 87 ayat 1 hingga ayat 2. Ku dengar suara Yesus. Selamatku memanggil, pikul salib, ikutlah aku. Aku ikut juru selamat, aku ikut juru selamat. Dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Getsemani ku ikut, ke Getsemani ku ikut dalam pergumulan, aku ikut Tuhanku. Aku ikut juru selamat, aku ikut juru selamat. Dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Kita di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam pencobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah juga kepada kami penghargaan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita, menantikan datangnya kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu,
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 tambah ayat 3, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdiri teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca, mendengarkan firman Tuhan untuk pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5 hingga ayat 7. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita angkat lagu pujian dari PKJ nomor 138 ayat 1 tambah ayat 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Tiada bertara di
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, mari kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Engkau berarti aku dengan dosa-Mu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari kidung pujian, Indah Rencana-Mu Tuhan. Melihat dan ku merasakan indah
Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu yang diambil dari Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jika demikian, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita angkat lagu pujian dari Kidung Pujian, Kau yang Terindah. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Berita Jemaat Minggu tanggal 28 Juni 2020. 1. Berita duka cita. Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 telah meninggal dunia Saudari Ani Sulastri Boru Simatupang,
putri dari Bapak Hasahatan H. Simatupang, Ibu Rustina Boru Lumban Tobing almarhum, dari Jalan Arteri Ring Road, Gang Pribadi 5, nomor 37 Medan, lingkungan Segalang, tutup umur 65 tahun. 2. Bantuan dana dari jemaat. Sehubungan pemerintah telah memperpanjang masa darurat bencana wabah virus corona, dan sampai pada saat ini masih kita rasakan bersama akibatnya. Ada banyak anggota jemaat kita yang kehilangan pendapatan atau pekerjaan. Maka bersama surat ini, kami jemaat GKP Medan Kota Resort Medan Barat akan mengadakan program peduli sosial berbagi kasih bagi jemaat yang rindu untuk berbagi dengan jemaat yang tidak memiliki. Kita akan berbagi sembako disesuaikan dengan donasi yang telah dikumpulkan. Jika memungkinkan, bantuan akan kita berikan untuk jemaat di pagaran kita dan juga untuk orang lain. Bertolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Untuk itu kami menghimbau segenap jemaat GKP Medan Kota untuk saling berbagi berkat kepada yang lain. Adapun jumlah dana yang sudah terkumpul sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 adalah sebesar Rp63.154. Pengeluaran berbagi kasih. Tahap pertama sebesar Rp15.924.750 pada bulan April kepada jemaat GKP Medan Kota, GKP Mulyorejo, dan GKP Telaga Sari. Tahap kedua sebesar Rp24.375.500 pada bulan Mei kepada jemaat GKP Medan Kota, GKP Mulyorejo, dan GKP Telaga Sari. Dan juga sebesar Rp12.704.700 pada bulan Mei kepada jemaat Wahidin GKP Wahidin Baru, GKP Kenangan Baru Mandala. Sehingga total pengeluaran adalah sebesar Rp54.950 dan sisa dana yang ada di kas diakoni sosial adalah sebesar Rp15.018.204. Tiga, sesuai warta jemaat minggu lalu, di mana ibadah gereja akan dibuka pada tanggal 5 Juli 2020. Namun karena masih terkendala kelengkapan protokoler kesehatan, maka kita akan memperlengkapi protokoler kesehatan antara lain wadah cuci tangan, hand sanitizer, distancing tempat duduk, dan sebagainya. Apabila protokoler kesehatan ini sudah terpenuhi, maka kita rencanakan akan membuka ibadah pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020. Jika ada perkembangan selanjutnya, akan kami informasikan kembali. Berita keuangan dapat kita baca pada lembaran tertib acara yang ada pada kita masing-masing. Demikian berita jemaat pada minggu ini. Terima kasih. Jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, Engkaulah Allah pencipta alam semesta dan segala isinya. Engkaulah juga yang menciptakan kami dan memberi kami napas hidup. Bapa kami bersyukur jikalau hingga pada saat ini, kami tetap menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan dan cinta kasih Tuhan, serta pertolongan Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Meskipun Tuhan pada saat ini ada wabah yang sedang melanda dunia ini, termasuk negara kami Indonesia, wabah virus corona. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan tetap menolong kami, memberikan kami kekuatan dan pengharapan, supaya di dalam menjalani kehidupan ini, kami tidak menjadi takut dan kecewa, kami tidak menjadi gelisah dan putus asa, tapi kami tetap yakin dan percaya, ada Tuhan yang senantiasa menyertai kami, melindungi dan memberkati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, meskipun di dalam situasi yang sulit pada saat ini, patutlah kami tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Patutlah kami tetap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itulah kehendak daripada firman-Mu. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dari kami jemaat-Mu. Bapa di surga, pada minggu saat ini, dengan sehati kami mau berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, supaya di masa-masa tua mereka tetap menikmati pemeliharaan Tuhan, sehingga hati mereka tetap bersuka cita, dan mereka tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tambahkanlah terus berkat-Mu atas mereka, supaya mereka tetap boleh bersyukur dan bersyukur di dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini untuk setiap keluarga yang melakukan ibadah, baik di rumah atau di mana saja. Bahkan jika ada jemaat Tuhan yang berada secara pribadi juga, kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh berdaulat akan kehidupan mereka, dan kuasa Tuhan menaungi mereka, dan mereka boleh menikmati karya Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga di dalam ibadah yang sedang mereka ikuti pada saat ini, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap merasakan bahwa kasih Tuhan melimpah di dalam hidup mereka. Oleh karena itu Bapa di surga, berkatilah setiap imam yang ada di tengah-tengah keluarga, yang memimpin ibadah jemaat-Mu di dalam setiap keluarga. Biarlah mereka menikmati dan merasakan urapan Tuhan, sehingga setiap imam boleh melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jika ada jemaat-Mu pada saat ini yang sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Biarlah Engkau menjamah tubuh mereka, memulihkan kesehatan mereka, memberkati segala upaya yang sedang dilakukan untuk kesembuhan bagi mereka. Berkati keluarga yang mendampingi mereka, berikan mereka pengharapan ya Tuhan, supaya dengan demikian mereka tetap menikmati kekuatan yang daripada Tuhan, dan dengan hati yang tulus boleh melayani orang-orang terkasih mereka. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, para medis, dokter, perawat, bidan. Kami berdoa untuk mereka Bapa, di dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga, yang akan menolong jemaat-jemaat Tuhan, bahkan orang lain yang sedang terbaring sakit. Berkatilah mereka Bapa, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita melakukan tugas mereka. Dan kami berdoa untuk mereka Bapa, biarlah mereka tetap menikmati bahwa Tuhan menolong mereka, memampukan mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka
sebagai tenaga medis, bahkan mereka boleh menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu bagi orang-orang yang sedang sakit, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pemerintah bangsa negara kami ini. Berkatilah mereka Tuhan di dalam segala apa yang mereka rencanakan demi mensejahterakan rakyat negara Indonesia ini. Bahkan segala upaya yang sedang mereka lakukan di dalam memberantas virus corona, di dalam mengurangi pandemi virus corona ini. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa ini, dari pusat sampai ke daerah. Berikan mereka hikmat-Mu ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan yang daripada-Mu, supaya dengan pertolongan Tuhan, segala apa yang mereka putuskan, segala kebijakan yang mereka lakukan, sungguh berguna dan bermanfaat untuk mensejahterakan bangsa negara kami ini, untuk membebaskan bangsa negara kami ini dari virus corona yang sedang mewabah pada saat ini. Bapa, kami juga berdoa untuk para peneliti yang sedang berupaya menemukan vaksin untuk virus corona ini. Tuhan berkatilah mereka. Pengetahuan yang ada pada mereka Tuhan lipat gandakan. Berikan mereka hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, supaya dengan pertolongan, kepintaran yang daripada Tuhan, para peneliti boleh menemukan vaksin untuk memberantas virus corona ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya jika sampai saat ini pertolongan Tuhan nyata atas kami, ke depan juga pertolongan-Mu juga akan nyata atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami teringat untuk jemaat-Mu. Jika sepanjang bulan ini ada jemaat Tuhan yang sedang bersuka cita karena Tuhan tambahkan usia mereka, mereka boleh berulang tahun. Berkatilah mereka Bapa, dimanapun mereka berada. Biarlah dari mulut mereka melimpah ucapan syukur dan puji-pujian. Dan mereka boleh bersyukur karena Tuhan baik untuk mereka. Karena Tuhan memelihara mereka, memberi mereka kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu Amang Pendeta Nainggolan. Apapun yang sudah dia persiapkan, biarlah Tuhan memberkati. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami mengerti akan firman-Mu. Kami semua bersuka cita, diteguhkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hidup kami boleh seturut dengan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapa di surga. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Dan bagi-Mu lah ya Tuhan segala pujian, hormat dan syukur, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk menyambut khotbah yang dibawakan oleh Amang Pendeta Nainggolan, kita sambut dengan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 hingga ayat 2. Tuhan pimpin anak-Mu. Anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, di
Hadirlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Mari kita buka firman Tuhan santapan rohani kita pada minggu hari ini yang terambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan, mari kita aminkan dalam hati kita masing-masing. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti warta jemaat yang sudah dibacakan tadi, bahwa awalnya kita berencana untuk memulai ibadah di gereja pada tanggal 5 Juli. Tetapi karena sesuatu hal menyangkut pemenuhan protokol kesehatan, maka kita penuhi dulu segalanya yang dibacakan tadi. Apabila sudah terpenuhi, maka kita rencanakan kita akan buka ibadah kita di gereja pada minggu tanggal 12 Juli 2020. Dan jamnya juga nanti akan kita aturkan pada hari minggu depan kita wartakan. Walaupun kita sudah buka nanti ibadah di gereja, tetapi itu juga kita tidak paksakan untuk seluruhnya beribadah di gereja. Kita nanti masih menyediakan ibadah alternatif. Jika ada yang berkeinginan ke gereja, silakan beribadah di gereja. Atau jika ada yang masih berkeinginan ibadah di rumah, kita akan juga fasilitasi melalui live streaming atau apapun itu bentuknya nantinya. Nah, kemudian aturan-aturan siapa nanti yang bisa beribadah di gereja itu akan kita aturkan selanjutnya pada warta jemaat minggu depan. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan berhubung dengan warta kita hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perikop kita hari ini, di mana Paulus melalui perikop ini hendak memberi penekanan bahwa firman Tuhan yang didengar, firman Tuhan yang diterima harus teraktualisasi dalam hidup orang percaya. Nilai Kristus harus terpolakan dalam setiap lingkup kehidupan orang percaya. Karakter Kristus harus terpolakan di dalam kita. Dalam lingkup kerja kita, dalam lingkup pendidikan, dalam lingkup bermasyarakat, bernegara, dan pada minggu hari ini dikatakan dalam lingkup berkeluarga. Supaya apa? Supaya melalui nilai-nilai Kristus terbangunlah keluarga bahagia. Untuk itu Paulus memberikan nasihat kepada istri. Apa itu? Para istri tolong kita dengar ya. Paulus mengatakan begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu
sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sikap penundukan seorang istri ini, atau yang disebut bahasa Yunaninya hipotage, kita temui juga dalam rupa-rupa bentuk variasi dalam perjanjian baru. Dalam Titus 2 ayat 9, hamba harus tunduk kepada tuannya. 1 Petrus 5 ayat 5, orang muda menundukkan diri kepada orang tua. Dalam Roma 13 ayat 1 sampai 7, rakyat menundukkan diri kepada pemerintah. Tetapi saudara, dikatakan di sini bahwa ketundukan tersebut adalah di dalam Tuhan. Ketundukan tersebut adalah di dalam kasih, sebagaimana ketundukan Yesus kepada Bapa, ketundukan Yesus yang sebagai Allah menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba yang sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ketundukan itu bukan ketundukan yang dipaksa. Ketundukan itu karena kasih agape. Bapak Ibu, ketika ketundukan itu dipaksakan, akan menyebabkan sebuah perjuangan atau pemberontakan. Untuk saat ini tentu banyak tantangan-tantangan bagi seorang istri untuk tunduk kepada suami. Contohnya adalah sekarang ada gerakan yang disebut dengan gerakan emansipasi. Ada gerakan feminisme. Semuanya itu bagus, ya. Semuanya itu bagus jika dalam nilai-nilai atau koridor yang benar. Tetapi gerakan feminisme ketika itu menjadi ekstrim, maka dia akan merasa ditindas oleh suami. Maka ketika itu menjadi ekstrim, maka mereka akan melihat bahwa laki-laki atau suami itu adalah lawan yang harus ditaklukkan. Kemudian akan ada perjuangan pembebasan untuk itu. Kemudian akan menjadi prestasi ketika seorang perempuan, seorang istri dapat menundukkan suaminya. Maka ada seorang istri bangga dia kalau suaminya bisa dia atur-atur. Kemudian ada yang mengatakan suaminya di bawah bendera, atau suami takut istri, dan seterusnya. Gerakan yang ekstrim ini yang pernah disebut dengan liberation of woman life, perjuangan pembebasan perempuan. Nah, apabila ini menjadi paham yang salah, yang ekstrim, yang salah dipahami, maka ini akan menjadi masalah ketundukan istri kepada suami. Istri merasa akan tertindas, lalu dia akan berusaha berjuang, atau dia berusaha untuk mengalahkan suaminya. Kemudian juga dalam era keterbukaan dalam kesamaan hak atas pekerjaan, atas pendidikan, atas ekonomi, ini juga menjadi tantangan bagi seorang istri untuk tunduk kepada suami. Contohnya begini, masalah kan bisa ketika pangkat istri lebih tinggi dari suaminya. Apalagi kalau terjadi suami istri dalam satu kantor, lalu pangkat istrinya lebih tinggi. Bukan tidak mungkin orang yang berpangkat lebih tinggi istri bisa tunduk kepada suami. Oh bukan, cuma kita bicara ini adalah tantangannya. Atau pendapatan istrinya bisa lebih besar dari pendapatan istrinya. Istri bisa menganggap remeh suami. Istri bisa merendahkan suami. Dan itu bisa menjadi konflik di tengah-tengah keluarga. Maka Paulus
memberi nasihat tentang ketundukan dalam kasih ini. Walau bagaimanapun istri harus tunduk kepada suami dalam ketundukan kasih. Lalu yang kedua, nasihat kepada suami. Karena ketundukan istri kepada suami bukan berarti ada hak privilege suami atas istri. Bukan ada hak istimewa bagi dia untuk berkuasa atas istrinya. Tidak ada bagi dia merasa bahwa status istrinya di bawah dia, di bawah suami. Bukan berarti karena istri tunduk kepada suami, lalu suami bisa seenaknya menindas istrinya. Apalagi terlebih dalam sistem masyarakat Batak yang menganut paham patriarkal. Garis keturunan laki-laki. Dengan sistem patriarkal ini bisa terjadi ada perasaan superioritas bagi laki-laki atas perempuan. Contohnya begini. Jika laki-laki suami sama-sama bekerja dengan istri, mereka sama-sama bekerja di kantor, lalu mereka pulang, jangan ketundukan istri merasa suami punya hak privilege atas itu. Lalu sesampai di rumah, siapakah yang akan memasak? Siapakah yang akan menyediakan kopi bagi suaminya? Siapakah yang mengurus anak? Lalu suami merasa, oh ini saya laki-laki, kepala keluarga, itu pekerjaan istri. Lalu apa? Istri kan merasa, loh kita sama-sama capek. Kalau sama-sama capek karena ketundukanku, lalu engkau suami akan seenaknya nyuruh-nyuruh aku. Lalu timbul ketidakpuasan. Lalu akan ada konflik. Lalu istri akan bilang, loh saya juga bekerja. Suami bekerja, saya istri juga bekerja. Lalu kenapa saya ditindas? Saya harus memenuhi semuanya. Kan begitu ya. Artinya begini. Kalau dikatakan istri tunduk kepada suami, lalu nasihat kepada suami bahwa kasihilah istrimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap mereka. Jadi ketundukan istri kepada suami atau hubungan suami dengan istri bukan hubungan hierarkis, tetapi hubungan fungsi. Begitu ya. Jika hubungan hierarkis, maka istri akan tunduk kepada suami dan hanya melayani keperluan suami. Tapi bukan begitu, justru sebaliknya. Hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Sebaliknya begini dikatakan, kalau begitu jadinya, siapa yang menjadi penolong bagi istri? Suami. Kalau suaminya letih, walau sama-sama bekerja, laki-lakinya, suaminya bisa memasak. Kalau suaminya, istrinya letih, suaminya bisa juga nyapu rumah, bisa ngepel rumah, dan seterusnya. Jadi tidak ada hubungan hierarki menjadi seperti struktur dia, enggak begitu. Kan tidak. Hubungannya adalah fungsi. Artinya begini, Bapak Ibu, contohnya begini. Hubungan kita selama ini, suami di atas, istri di bawah, anak-anak di bawah. Lalu ini menjadi struktur, maka suami bisa aja dia menindas istri. Bisa dia punya hak privilege, hak keistimewaan, suka-suka hatinya, dan seterusnya. Oh tidak. Tapi kalau justru ini namanya struktur, hierarki. Benarkah seperti ini hubungan? Tidak. Lalu hubungannya seperti apa? Fungsi, dia seperti ini. Jempol itu tetap jempol. Dan telunjuk tidak akan pernah menggantikan
fungsi jempol di dalam jari-jari ini. Kalau misalnya fungsi jempol mengatakan hebat. Hebat. Tidak pernah fungsi kelingking dapat menggantikan jempol mengatakan hebat. Hebat. Mana ada begini ya? Hebat. Nggak ada begini. Hebat begini. Lalu apakah jempol ini menjadi di atas kelingking? Oh tidak, kelimanya ini sama-sama bekerja biar pekerjaan itu sempurna, dia menjadi fungsi. Sama, jempolnya tetap fungsi jempol tetapi mereka sama. Dengan anak-anak juga tidak perlu hierarki, tapi sama. Dengan anak-anak menjadi sahabat. Nah kalau demikian, suami fungsinya bisa berbeda dari istri. Tetapi istri tidak akan pernah mengubah fungsi dari suami tersebut. Maka itu dikatakan hubungannya tidak vertikal, hubungannya tidak hierarki, tetapi kepada fungsi. Kemudian nasihat kepada anak-anak. Nasihat kepada anak-anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Bapak Ibu, anak-anak juga adalah bagian keluarga Kristen yang kudus. Mereka juga harus wajib hidup kudus dan menaati orang tuanya. Ketaatan yang demikian menurut Paulus adalah suatu keharusan di dalam Kristus. Ia memberikan kepada orang. Kenapa demikian? Paulus mau mengatakan begini, bahwa Allah memberikan tempat yang terhormat kepada orang tua. Untuk sebab itu anak itu harus menaati orang tua. Dan ketaatan tersebut berbuah manis. Dikatakan di sana bahwa anak-anak apabila menaati orang tua akan lanjut usia dan sejahtera di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Keluaran 20 ayat 12. Tentu banyak hal yang bisa mengurangi atau bahkan membuat anak-anak itu tidak taat kepada orang tua. Contohnya begini. Ada paham anak-anak sekarang menganggap orang tuanya itu kolot. Orang tuanya itu kuno. Begitu ya. Lalu anak-anak menjadi sepele. Ada juga godaan di dalam pergaulan. Sampai kepada pergaulan bebas. Ada di sana miras, ada narkoba, dan masih banyak tantangan-tantangan lainnya. Kepada anak-anak jangan sepele nasihat itu ya. Bahwa hidup masa depanmu tergantung ketaatanmu kepada orang tua saat ini. Hidup masa depanmu tergantung ketaatanmu kepada orang tua. Atau saya tantang anak-anak begini. Coba tunjukkan kepada saya, jika ada anak yang taat kepada orang tuanya, yang punya pola hidup karakter Kristus, yang masa depannya tidak sejahtera. Atau sebaliknya begini, saya akan tunjukkan kepada anak-anak sekalian, banyak anak hancur di luar sana, masa depannya hancur ketika dia tidak taat kepada orang tuanya. Maka untuk itu, taatlah kepada orang tuamu. Tetapi cukupkah itu? Tidak menciptakan sebuah keluarga bahagia. Maka yang terakhir Paulus memberikan nasihat kepada bapak-bapak, kepada orang tua. Kan begitu ya? Orang tua yang dikatakan Paulus di sini adalah orang tua yang ideal sebagai orang tua Kristen yang sesungguhnya. Orang tua harus punya keteladanan hidup sama keteladanan yang diberikan oleh Yesus. Orang tua harus mencerminkan kasih, kebenaran dan keadilan. Orang tua
harus punya wibawa Kristus dalam hal rohani. Maka dikatakan di sana, hai bapak-bapak, hai orang tua, jangan menyakiti hati anak-anakmu, jangan membuat tawar hati mereka, dan jangan membangkitkan amarah di dalam diri mereka. Efesus 6 ayat 4. Maksudnya di sana adalah, hai kaum bapak, hai orang tua, engkau harus menjadi orang tua yang dewasa di dalam iman. Engkau harus menjadi orang tua yang teladan bagi anak-anakmu. Engkau menjadi orang tua yang menjadi sumber pengajaran bagi anak-anakmu. Di mana anakmu mencari nilai kebenaran? Kalau firman Tuhan juga mengatakan bla 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 bla, tetapi anak-anak melihat hidupmu tidak sesuai firman Tuhan, maka engkau orang tua akan menjadi batu sandungan bagi anakmu. Mereka akan tawar hati, engkau akan menimbulkan amarah bagi anak-anakmu. Maka dikatakan di sana orang tua juga tolong jangan munafik. Harus tercermin nilai-nilai Kristus di dalam dia agar orang tua itu menjadi panutan. Begitu ya. Kalau misalnya orang tua mengajarkan A, dia melakukan A, cocok. Kalau orang tua mengatakan A, dia menunjukkan B, anak-anak jadi tersandung. Contohnya begini, silakan ambil pilihan masing-masing. Saya misalnya mengatakan begini, bagaimana mungkin seorang ayah yang merokok menasehati anaknya supaya jangan merokok? Kan gak mungkin. Bagaimana mungkin seorang ayah yang sering mabuk-mabuk, lalu dia bercerita begini kepada anaknya, nak, jangan minum minuman keras ya. Minuman keras itu merusak levermu, merusak kesehatanmu. Padahal orang tuanya terdapat mabuk-mabuk, minum minuman keras. Bagaimana mungkin? Nak, jangan keluyuran setiap malam. Kalau anaknya sering keluyuran, orang tuanya juga tanpa alasan yang jelas pulang juga selalu malam-malam. Bisa jam 10 malam, jam 11 malam, bisa jam 12 malam. Lalu bukankah anak itu menjadi tawar hati? Kalau firman mengatakan kasihilah orang lain, lalu kita dilihat anak-anak tidak berbuah di dalam kasih, tidak pernah membantu dan seterusnya, apa yang mau diajarkan kepada anak-anak? Maka bapak-bapak jangan sakiti anakmu, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kalau tawar hatinya, dia sudah tersandung iman percayanya kepada Tuhan. Dan jangan buat dia marah. Marahnya begini, gimana orang tuaku ini? Kok ngomongnya begini, tapi kulihat begini. Marah itu akan memimpin anak kepada maut. Marah itu memimpin anak kepada dosa. Kalau dia udah marah kepada orang tuanya, lalu dia mencari nilai, bukan lagi nilai-nilai Kristus, karena dia sudah melihat kekecewaan itu. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita semua tunduk. Ada nilai etik yang harus kita aminkan di dalam hidup kita, yang menjadi pola hidup di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan berumah tangga, sehingga terciptalah rumah tangga yang indah. Amin. Terima kasih Bapa di surga, di dalam kasih-Mu Engkau menyapa kami melalui Paulus, sabda yang kami dengar pada minggu hari ini, agar nilai-nilai Kristus terpola di dalam kehidupan kami,
dalam lingkup secara khusus keluarga untuk perikop ini. Dan biarlah Bapa kami mau mendengarkan nasihat firman-Mu. Kami mau membuat pola hidup Kristus menjadi pola hidup dalam diri kami, sehingga terciptalah keluarga yang sejahtera, keluarga yang indah, keluarga yang harmonis, dan itulah yang menjadi keteladanan bagi orang-orang lain. Dan biarlah Bapa Engkau kuatkan kami menerima firman, dan biarlah ke depan Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menyertai segenap jemaat-Mu. Bapa, kasihani, jika ada jemaat-Mu yang sakit, jamah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka di dalam kasih-Mu. Jika ada jemaat-Mu yang menangis, dan biarlah kiranya Engkau yang menghiburkan mereka, yang menguatkan mereka. Jika ada jemaat-Mu yang tersandung, bangunkan mereka di dalam kuasa Roh Tuhan. Engkau juga yang menyertai perjuangan para medis kami dalam ambil bagian untuk memerangi corona ini. Engkau membentengi mereka, Engkau melindungi mereka. Dan Engkau juga menyertai pemerintah kami, gugus tugas kami. Mereka yang berjalan di depan ya Bapa, mengatasi virus corona ini. Engkau yang memperlengkapi mereka, melindungi mereka. Jikalau mereka gugur ya Bapa, terimalah mereka di sisi-Mu. Dan biarlah Engkau yang memberikan kekuatan buat keluarga mereka. Demikian juga Bapa Surgawi, Engkau yang menyertai bumi ini. Jika kami berdosa Bapa, kami lupa menjaga ekosistem ekologi kami, tolonglah Bapa ampuni kami. Dan kembalikanlah bumi ini Bapa, jauhkan segala hal yang tidak baik, jauhkan corona ini Bapa, agar kehidupan kami dapat kembali seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik, terpujilah Engkau. Dalam nama yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekatlah Ki-Mu saja, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Dan bila tak kurasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga aku selalu bersama-Mu. Dalam kerendahan hati, mari kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita disertai oleh firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Horas. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut kampanye. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya,
Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Ia akan jadikan terang untuk kemuliaan.